Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya sementara kalian mendengar apa yang disampaikannya, tapi masih saja kalian berpaling darinya, tak mau mengikuti apa yang diperintahkannya, diajarkannya. Jangan demikian. Ya, sudah. Perintah ati Allah selalu dibranding sama perintah ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul, taati Rasul. Seringkali demikian. Maknanya apa? Menunjukkan kepada nilai apa? Kalau hal tersebut indalla fa innama yadul. Apabila hal tersebut menunjukkan kepada sebuah makna, maka makna yang dimaksudkan dari fenomena itu di dalam Al-Quran selalu saja direndengkan taati Allah dengan taati Rasul. Makna yang ditunjukkan adalah apa? Fa indalla fa innama yadul. Bahwasanya apa? Bahwasanya sungguh tidaklah sah ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah, taati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Yang ini apa? Tidaklah sah bentuk ketaatan kepada Allah apapun, kecuali dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan apabila kalian berseteru tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap perkara yang dimana manusia bertentangan di dalamnya, min usuluddin wa furu'i, baik dari perkara usuluddin dan furu'nya, yurad al-mutanaza' fi, maka dikembalikan perkara yang dipertentangkan itu kepada kitab dan sunnah. Kembalikan semua kasus kembalikan. Apa yang kita berbeda pendapat padanya, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Udah. Apa yang kita berbeda pendapat? Oke. Ulang tahun Rasul, kita bilang bid'ah, dia bilang enggak, ya kan? Kembalikan kepada kitab. Di kitab ada enggak maulid? Di sunnah Rasul ada enggak? Udah cukup. Kembalikan kepada kitab. Apa lagi? Yasinan malam Jumat. Oke? Dia bisa cari dalil, Anda cari dalil. Oke? Masih kita bertentangan. Oke, kembalikan kepada praktek Rasul. Ada enggak praktek Rasul? Enggak ada. Udah cukup. Bagi mereka yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu udah cukup. Kembalikan. Ini khairun wa ahsan ta'wila. Ini sebaik-baiknya solusi. Udah. Solusi yang paling jelas, paling nyata. Kecuali pada mereka yang di hatinya masih ada syubhat, selalu cari ngeles, masih ragu dengan kenyataan ini. Mereka tahu yang mereka lakukan ini Rasul dulu nggak melakukannya. Lidah mereka mengaku mengikuti Rasul, tapi tetap ngotot dengan bid'ah-bid'ahnya. Lucu kan? Klise nggak jadi pengakuan mereka bahwa mereka adalah pengikut Rasul Ahlus Sunnah? Jadi klise nggak sih? Sementara yang mereka lakukan, syiarkan, dakwahkan adalah justru perkara yang mereka sadari bahwa Rasul nggak lakukan itu. Iya nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama di antara mereka berani bilang bahwa Rasul aja dulu ulang tahunan. Ada nggak berani ngomong gitu? Nggak ada. Mereka tahu itu. Kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kasus kembalikan. Udah. Sebuah amalan lebih dekat dengan apa yang dicontohkan Rasul dan para sahabat, tentu lebih dekat kepada kebenaran. Sebuah amalan lebih jelas bahwa itu tidak ada pada mereka, maka lebih terbuka kemungkinan bahwa itu lebih dekat kepada kebatilan. Udah jelas. Sederhana nggak sih ini agama sebenarnya? Sederhana, mudah difahami. Nah, mungkin hidayah sulit. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Perkara-perkara yang kalian berbeda pendapat padanya, maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama hakama fihi al-kitabu wa sunnatu wa syahida lahu bis-sihhah fa huwa al-haq. Maka perkara-perkara yang Al-Qur'an dan sunnah menyaksikan, yang menegaskan bahwasanya itu sahih, maka itulah yang hak. Perkara yang jelas ada keterangannya pada kitabullah, jelas ada contohnya keterangannya pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang hak. Udah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka selain yang hak, pilihan apa lagi selain yang sesat? Pilihannya cuma dua. Kalau nggak hak berarti batil, sesat. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Nggak ada pilihan ketiga. Ya. Walihada qala ta'ala, dari situ Allah berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila memang benar kalian beriman kepada Allah, memang benar kalian beriman kepada hari akhir dan apa yang akan terjadi, persidangan, perhitungan amalan, balasan-balasan nanti di hari akhir, memang kalian benar, kalian akan menerima hukum yang jelas ada pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu, itu akan cukup untuk kalian. Kalian tak akan lagi berpaling, mencari-cari alasan untuk berpaling. Ya. Raddu al-fasla fil khusumati wal jahalati ila al-kitab wa sunnah. Kembalikan. Ya. Kembalikan qada, ketentuan perkara
perkara-perkara yang dipertentangkan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa man la yarji' ilaihima, maka barang siapa yang tidak mau mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah, falaysa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir. Tidak beriman di sini apa? Nafyul kamal atau nafyul wujud, nafyul itlaq. Nafyul kamal, yakni tidak beriman dalam artian sama sekali tidak beriman kepada Allah. Beriman mereka, ahli bidah beriman kepada keberadaan Allah. Cuman maksudnya keimanannya belum baik kadarnya, nggak sempurna. Gitu. Beriman kepada hari akhir. Kalaupun mereka nggak mau kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka beriman kepada hari akhir, beriman akan terjadinya hari akhir. Tapi keimanannya tidak baik, belum sempurna. Nafi di sini nafiul kamal.